everyone, we from group 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami. Before that, we will introduce ourselves. My name is Arya Penta and my friends. My name is Natalia Panjata. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai bab 13 kesinambungan usaha. Cakupan dan ISA acuan. 3 tahap dalam proses audit atas kesinambungan usaha. Tahap pertama yaitu risk assessment atau penilaian risiko, yaitu pertimbangan dan tanya kepada manajemen apakah ada peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan. Tahap yang kedua yaitu risk response atau menanggapi risiko. Tanya kepada manajemen tentang peristiwa atau kondisi di luar atau sesudah periode penilaian yang dilakukan manajemen. Pertimbangan fakta atau informasi yang muncul secara bertahap. Waspada selama berlangsungnya audit. Tahap yang ketiga yaitu reporting atau pelaporan. Tentukan apakah ketidakpastian material terjadi berkenaan dengan peristiwa atau kondisi yang diidentifikasi. Prosedur penilaian risiko. Penjelasan ISA 570 untuk alinea yang bersangkutan. ISE 570-10 ketika melaksanakan prosedur penilaian risiko ISA 315, auditor wajib mempertimbangkan apakah ada peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan. ISA 570-10, jika penilaian atau pendahuluan itu belum dilaksanakan, auditor wajib membahas dengan manajemen dasar untuk menentukan rencana penggunaan asumsi usaha berkesinambungan dan bertanya kepada manajemen apakah peristiwa atau kondisi yang masing-masing atau secara bersama mungkin menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan. Auditor wajib senantiasa waspada terhadap bukti audit mengenai peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan. Keraguan yang besar mengenai asumsi kesinambungan usaha. Indikator keuangan. Yang pertama, posisi utang bersih atau utang lancar bersih. Yang kedua, rasio keuangan utama yang buruk. Yang ketiga, kerugian operasional yang besar. Yang keempat, penurunan nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas yang signifikan. Dalam indikator operasional, yang pertama, niat atau rencana manajemen untuk melikuidasi entitas atau berhenti beroperasi. Yang kedua, hilangnya anggota atau tim inti manajemen tanpa pengganti. Yang ketiga, kekurangan pemasok untuk bahan baku atau mesin yang penting. Yang keempat, munculnya saingan baru yang sukses. Dalam indikator lain-lain, yang pertama, ketidakpastian mengenai kewajiban permodalan. Yang kedua, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan atau anggaran dasar. Yang ketiga, tuntutan hukum terhadap entitas yang belum final. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kami. Mengevaluasi penilaian manajemen. Terdapat 3 tahap. Yang pertama, mengevaluasi rencana manajemen dalam entitas kecil. Evaluasi yang dilakukan auditor pada umumnya meliputi pembahasan dengan manajemen tentang pembelanjaan entitas, kemudian menguatkan informasi mengenai niat manajemen, melihat apakah kewajiban manajemen, dan menanyakan apakah manajemen tahu tentang peristiwa atau kondisi di luar. Yang kedua, menanggapi risiko. Prosedur ini meliputi dampak di kemudian hari atau future outcome dari peristiwa. Pertimbangan apakah fakta atau informasi evaluasi rencana manajemen dalam hal entitas sudah menyiapkan perakiraan arus kas dan analisis perakiraan
minta representatif tertulis dari manajemen dan jika perlu dari TTWG. Yang ketiga itu ialah ketidakpastian material. Ketidakpastian material atau ada terjadi jika besaran dari dampak potensial dan kemungkinan terjadinya sedemikian rupa sehingga menurut pendapat auditor harus ada pengungkapan yang tepat mengenai sifat dan implikasi dari ketidakpastian tersebut untuk tercapainya penyajian yang wajar dari laporan keuangan. Langkah auditor dalam menangani keseimbangan usaha. Yang pertama, dapatkan penilaian dan rencana manajemen. Kedua, evaluasi rencana manajemen. Ketiga, minta representasi tertulis. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Dan kami akan melanjutkan pembahasan bab 14. Permalat adalah kasus manipulasi maha besar di perusahaan raksasa Eropa yang melibatkan dua auditor besar, satu dari kelompok The Big Four atau Deloitte Touche Tohmatsu dan yang lainnya disebut Second Tier atau Grant Thornton. ISA 600 juga mengatur audit atas laporan keuangan kombinasi atau combined financial statement antara laporan keuangan kantor pusat dan laporan keuangan cabang-cabang. Beberapa istilah yang digunakan ISA 600. Yang pertama, komponen. Komponen ini adalah suatu kegiatan entitas atau usaha yang ada oleh grup manajemen. Kemudian komponen auditor. Komponen auditor melaksanakan suatu pekerjaan atas informasi keuangan. Kemudian komponen manajemen. Komponen manajemen ini adalah yang bertanggung jawab atas penyusunan informasi keuangan atau komponen. Kemudian komponen material. Komponen materiality adalah suatu komponen yang ditentukan oleh tim penugasan kelompok usaha. Kemudian grup ini adalah semua komponen informasi keuangan. Ada juga grup audit dan grup audit opinion. Lanjutan istilah-istilah yang digunakan ISA 600. Ada juga grup engagement partner, kemudian grup engagement team, juga grup financial statement. Grup financial statement ini adalah laporan keuangan yang meliputi informasi keuangan lebih dari satu komponen. Kemudian grup manajemen. Grup manajemen ini adalah yang bertanggung jawab atas penyusunan grup financial statement. Kemudian grup wide control. Dalam grup ini adalah pengendalian yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh grup manajemen atas pelaporan keuangan kelompok usaha. Kemudian signifikan komponen. Signifikan komponen ini adalah suatu komponen yang diidentifikasikan oleh grup engagement team. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Area Pentanenggolan. ISA 600 menegaskan kewajiban sebagai berikut.
Group Engagement Partner bertanggung jawab untuk pengarahan, supervise, dan pelaksanaan grup audit engagement sesuai standar profesional dan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah laporan audit yang dikeluarkan sudah tepat? Oleh karena itu, laporan auditor atas grup financial statement tidak boleh menyebut atau merujuk ke komponen auditor, kecuali jika diwajibkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Laporan audit wajib mengindikasikan bahwa penyebutan komponen auditor tidak mengurangi tanggung jawab engagement partner atau KAP-nya atas grup audit opinion. Apa yang wajib diketahui grup auditor menurut ISA 600? Yang pertama, apakah komponen auditor mengerti dan akan memenuhi kewajiban etika yang relevan dalam grup audit dan khususnya apakah ia independen? Yang kedua, kompetensi profesional dari komponen auditor competence. Yang ketiga, apakah grup engagement team akan dapat terlibat dalam pekerjaan komponen auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup. Yang keempat, apakah komponen auditor bekerja dalam lingkungan hukum dan perundang-undangan yang aktif mengawasi auditor. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.